Musik yang mengawali catatan ini adalah untaian nada dari Kidung Pujian yang dilantunkan lebih kurang 15 orang kerabat Dr. Liberty Manik dengan penuh hikmat di kamar mayat Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Hari itu 16 September 1993, pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini meninggal dunia setelah 2 hari dirawat dengan berbagai keluhan pada tubuhnya. Kabar tentang meninggalnya Liberty Manik atau sering dipanggil El Manik tampaknya tidak serta-merta gebiar di kalangan masyarakat. Namun ketika disebutkan pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa meninggal dunia, maka ketika itu juga anak bangsa Indonesia menyatakan turut berduka cita dan merasa kehilangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya media nasional dan lokal memberitakan kabar duka cita atas berpulangnya El Manik tersebut. Mulai dari majalah Tempo, Harian Kompas, Suara Pembaruan, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Harian Waspada, dan Harian Sip di Medan memberitakannya. Penulis artikel di Harian Bernas, Ubaingan Sigalingging, dalam akhir tulisannya bertajuk El Manik Pertapa di Tengah Pembangunan menyebutkan, El Manik telah tiada dan sekarang menjadi cerita dan sejarah. Apakah kita akan menjadi pengecut hanya karena melihat pengalaman dan kegetiran hidup seseorang tokoh nasional, atau sebaliknya menjadi pahlawan tanpa kepemilikan dan teralienasi dari kehidupan? Jumat 16 September 1994, setahun setelah El Manik meninggal dunia, diadakan seremoni peringatannya di Gedung Nasional Sidikalang. Seluruh pejabat Muspida hadir dan dengan husuk mengikuti jalinan acara. Namun bukan karena itu Bupati Dairi ketika itu Dr. Andus S.I. Sihotang menangis, atau karena maniknya El Manik bagian dari Sihotang. Bukan, tetapi karena seorang remaja Boru Sihombing mampu memulas perasaan hadirin ketika dengan lugas ia bacakan sajak yang bersumber dari kehidupan El Manik. Wajar, El Manik memang putra Dairi, kelahiran Hutamanik, Kecamatan Sumbul, 21 November 1924. Tidak heran pula Bupati Dairi Dr. Andus S.I. Sihotang saat itu mengabarkan bahwa pemerintahan yang dibawahinya bakal membangun monumen, patung, serta penabalan nama jalan sebagai penghargaan kepada doktor musik lulusan Freie Universität Berlin Barat, Jerman ini. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPRD Dairi saat itu, yakni Dr. Andus M.T. Banurea. Atas nama masyarakat Dairi, ia menghargai upaya Bupati karena di dalamnya terkandung niat yang sangat dalam
untuk mengangkat Dery di forum nasional bahkan mancanegara. Proses mengaktualisasikan rencana tersebut memang tidak gampang. Semua potensi diundang untuk menyukseskannya, bukan cuma pihak pemerintah, wakil rakyat, atau pihak swasta saja. Namun potensi masyarakat yang majemuk juga diikut sertakan. Catatan saya, total dana yang dibutuhkan sekira 60 juta rupiah. Realisasinya sumber dananya diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah Dery 35 juta rupiah dan swadaya masyarakat dan swasta senilai 27 juta rupiah. Bagaimana dengan lokasi bangunannya? Adalah pengusaha karya foto dan pengelola kawasan wisata letter S Desa Sitinjo, Kecamatan Sidikalang, Bapak Jamesli. Sekira 200 meter lahan pertapakannya disumbangkan untuk monumen tersebut. Monumen itu merupakan not balok 1/8 yang berada di atas susunan 5 buah anak tangga. Not 1/8 tersebut terdiri dari 2 sisi. Satu sisi menghadap kota Sidikalang dengan gugusan pulau-pulau Nusantara berlatar merah putih. Batas antara merah putih yang melambangkan garis khatulistiwa dan dicantumkan teks Satu Nusa Satu Bangsa. Di sebelah not tersebut terpahat foto bagian kepala El Manik yang menatap kampung halamannya, Huta Manik, Kecamatan Sumbul, desa kelahirannya, dengan hamparan sawah yang sangat luas. Kabarnya disinilah ilham El Manik muncul dalam menciptakan lagu Desaku Yang Kucinta. Monumen El Manik diresmikan pada tanggal 14 November 1997. Tadinya dijadwalkan Dirjen Kebudayaan Profesor Dr. Edi Setiawati hadir di Deleng atau Bukit Sitinjo yang sejuk itu. Tapi karena satu dan lain hal, pelaksanaannya diserahkan kepada Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara. Ketika itu suasana memang penuh semarak, namun mengharukan. Lokasi monumen ditata sedemikian rupa persis sebagaimana yang direncanakan Bupati Dery Dr. Andus S.I. Sihotam. Inspirasi serta kerja kerasnya membuahkan karya monumental untuk sang legend El Manik. Bukan itu saja, Dr. Andus S.I. Sihotam juga mampu menghadirkan saksi hidup kerabat El Manik hadir di sana. Tampak berdiri tegak tanda hormat kepada El Manik adalah Alek Rumambi, Sylvester Fernandes, dan Franz Seda. Ketiganya bercerita panjang tentang kesehariannya bersama El Manik, mulai dari belajar, bermain musik, mengarang lagu, sampai kepada cintanya buat mojang parahyangan bernama Ratna. Dalam keharuan mendalam, Franz Seda turun ke deretan 500 siswa yang melantunkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Desaku Yang Kucinta. Suasana semakin menghanyutkan rasa manakala Bupati Dery Dr. Andus S.I. Sihotam bertindak sebagai dirijen dalam kor raksasa tersebut. Berdiri sigap di jajaran kursi kehormatan terlihat Dandim Letkol J. Simamora, Kapolres Letkol Erlangga S. Lubis, Kajari A. Sihotam SH, Ketua DPRD Dr. Andus MT Banurea, Ketua Pengadilan Negeri P. Tarigan SH, dan Profesor Midian Sirait, serta sejumlah tokoh pemuda lainnya. Sedang di seputaran bangunan lain, tampak tokoh adat dengan busana tradisional dengan hikmat bertahan pasca menyampaikan pernyataan mereka. Kini video dari lokasi monumen menjadi saksi. Setidaknya sampai hari Senin tanggal 8 Juni 2020, lokasi tersebut terkesan jauh dari perawatan. Ruas jalan masuk berhiaskan batu-batu berserakan dengan aspal yang terkelupas. Rerumputan bebas tumbuh tanpa kendala.
Bahkan bunga penghias lapangan tampaknya jarang ditata sebagaimana harapan Elmanik dalam syair lagu Tamanku. Indah dalam taman bunga berseri. Bahkan ada pemandangan yang sangat menyayat hati, yakni beberapa huruf dari syair lagu Satu Nusa Satu Bangsa terbuang dari barisnya dan luruh di rerumputan. Patung Elmanik yang gagah dalam posisi memainkan biola serta goresan seni rupa wajah almarhum yang tergerus matahari membuat hati terenyuh. Video inilah sebagai bukti betapa minimnya apresiasi terhadap monumen Putra Hutamanik tersebut. Jangan-jangan artikel Ubah Ingan Sigalingging tadi ada benarnya. Dalam akhir tulisannya bertajuk Elmanik Pertapa di Tengah Pembangunan, ia menorehkan Elmanik telah tiada dan sekarang menjadi cerita dan sejarah. Apakah kita akan menjadi pengecut hanya karena melihat pengalaman dan kegetiran hidup seorang tokoh nasional, atau sebaliknya menjadi pahlawan tanpa kepemilikan dan teralienasi dari kehidupan? Bupati Deri Edi Kelengati Brutu saat ini sangat berterima kasih atas kabar yang disampaikan seputar kondisi monumen itu. Kesibukannya di era COVID-19 dengan segala persiapan dalam new normal membuatnya mesti mengalihkan tugas teknis ini kepada bawahannya. Namun, hari Senin tanggal 8 Juni 2020 pukul 12.47 WIB, Humas mengabarkan lokasi sudah dibenahi. Akankah berhasil membenahinya dalam seharian? Salam Satu Nusa Satu Bangsa.